kunci. Jadi memang harus profesional, kemudian juga harus berasa ikhtiar, itu adalah hanya karena Allah. Ini yang selalu saya sampaikan kepada para pendidik. Tema dari milad 10 tahun Pondok Pesantren Darul Ma'arif Ciwaangan yang Nagra Jamis ini adalah menjaga amanah, merawat tradisi, kemudian merespon modernisasi menuju lembaga yang populer, islami, dan unggul. 10 tahun memang ini bisa dibilang waktu yang cukup panjang, bisa 10 tahun, bisa dibilang juga cukup cepat 10 tahun. Alhamdulillah selama kurun waktu itu Darul Ma'arif terus melakukan pembangunan, baik pembangunan sumber daya manusia dari sisi tenaga kependidikannya, kemudian juga bagaimana menyiapkan sarana prasarananya, kemudian bagaimana menyiapkan mutu ataupun yang disebut dengan belajar. Sehingga dalam kurun 10 tahun ini alhamdulillah kita sudah bisa meluluskan lebih dari 1.200 alumni, berikut dengan santri yang sekarang 500 gitu. Jadi 1.200 itu berikut dengan alumni, mungkin sekitar 1.500-an ya, saya lupa gitu kan. Kemudian dari tema tersebut tentu pertama bahwa orang tua datang ini kan memberikan amanah kepada pesantren yang harus dijaga itu. Nah kita makanya harus dijaga amanah itu. Bisa jadi amanah tidak dilaksanakan malah balik kepada kita ya kan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah merawat tradisi. Ini kan tradisi Indonesia, tradisi Nusantara sangat banyak sekali kan. Terus bagaimana masalah peribadatan ini kan banyak sekali. Nah ini dirawat, artinya yang berkaitan dengan lalu di sini memang tentu berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah gitu. Jadi ini yang dirawat, tradisi-tradisi dari para kiai yang tentu sekarang sudah menjadi bagian dari adat kehidupan masyarakat dalam beragama. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana yang berkaitan dengan responsif terhadap modernisasi. Tidak bisa ditolak, nggak bisa ditawar-tawar bahwa sesungguhnya modernisasi ini adalah hal yang perlu untuk kita sikapi. Kita bisa respon, kita bisa berada dengan berteman modernisasi, atau kita bisa tergilas oleh modernisasi. Nah, di sini kita respon dengan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan dunia informasi yang begitu cepat. Alhamdulillah anak-anak kami, alumni yang di luar negeri kan, ada yang di Mesir, ada yang di Cina, kemudian ada yang di wilayah Nusantara. Nah ini dengan menggunakan responsibilitas terhadap dunia modern ini ataupun modernisasi ini, teman-teman yang sekarang berada di sini juga direspon, nanti dilihat oleh teman-temannya yang berada di belahan dunia ini, belahan Nusantara ini. Kemudian berikutnya bagaimana kita dari ketiga jaga amanah, kemudian respon terhadap modernisasi, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana tradisi-tradisi itu dirawat, semuanya adalah untuk menuju lembaga yang populis. Populis itu adalah singkatan ya, populer. Jadi pondok ini, lembaga ini dikenang oleh masyarakat, tahu masyarakat. Kemudian yang karena tahunya itu karena apa? Karena mutu. Ya, itu karena mutu. Ya, alhamdulillah mutu ini bagi Darul Ma'arif kita bisa banyak di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta atau di universitas negeri umum ataupun universitas negeri, universitas Islam negeri.
Jadi ini yang bukan dengan keunggulan. Tentunya dari keunggulan ini juga harus dihasil dengan karakter, yaitu berjiwa Islami. Pak Wakil Menteri ini kan seorang santri ya, bahkan mengatakan dia sampai sekarang masih menjadi santri, kan begitu. Santrinya para kiai. Nah, kita mengundang santri mahasantri, kan begitu. Beliau adalah mahasantri kami, dan beliau adalah guru kami karena orang pesantren, sama dengan wakil presiden kita juga Prof. Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah orang pesantren. Nah, mungkin kiainya beliau adalah yang dimaksud dengan Pak Wamen. Kita apalagi di sini santrinya kan. Nah, pesantren ini karena santrinya beliau-beliau, sehingga ini ketika datangnya orang tua, ketika datang masyayikh atau para ahli-ahli seperti Pak Wamen ini, membangkitkan semangat kepada segenap kami dalam upaya bagaimana menjaga amanah itu tadi. Nah, kita disupport oleh beliau, kemudian diberi arahan, kemudian diberi dengan tausiah. Nah, ini adalah hal-hal yang memang sangat jarang kan, menghadirkan beliau tentunya kan. Mungkin untuk di daerah Pirangan Timur, mungkin Pak Wakil Menteri Agama baru berkunjung ke pondok pesantren dalam kaitannya milad. Jadi alhamdulillah saya sangat terima kasih dan bersyukur sekali Pak Wamen bisa datang di tengah-tengah situasi ya kita pandemi yang begini, mudah-mudahan segera berakhir. Kemudian jadwal beliau yang sangat padat, tetapi beliau bisa menyempatkan datang ke pondok pesantren Darul Ma'arif ini dalam milad ke-10. Mudah-mudahan semuanya adalah berkah semua, sehingga kita lebih meningkatkan mutu dalam pelayanan pengabdian kami terhadap masyarakat. Yang jelas prestasi tidak ketinggalan ya, bisa pernah menjadi ya dari sisi bahasa Arab pernah juara Jawa Barat ketiga, kemudian pernah juga dalam berbagai event ya, pernah pidato bahasa Arab juga di tempat di Ciamis, tapi untuk levelnya Priangan Timur juga kita juara pertama, itu dari sisi prestasi bahasa Arab. Kemudian dari sisi bahasa Inggris memang kita mengembangkannya adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian tahfidz, kemudian juga baca kitab. Nah, untuk prestasi seperti tahfidz anak-anak ini 30 juz ini kita sudah lebih daripada 30 orang yang menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Sehingga mereka ini memasuki perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi Islam negeri, perguruan tinggi favorit juga karena punya prestasi di bidang tahfidz hafalan Quran, mereka tidak sulit untuk masuk ke perguruan tinggi manapun. Itu aja prestasi saya kira berkaitan dengan tahfidzul Quran, termasuk yang yang dari 7 orang di yang di Mesir, sekarang di Universitas Al Azhar Kairo Mesir adalah 4 orang diantaranya adalah mereka ada hafizah. Nah, ini dari kalau prestasi dari sisi pramuka ekskul itu kan juga cukup banyak. Jadi silakan aja nanti dilihat di piala-piala yang berjajar. Alhamdulillah ini prestasi anak-anak didik kita selama kita mendidik mereka di milad sampai dengan 10 tahun ini. Sesungguhnya pesan terhadap para pendidik ini ya sangat penting. Karena apa? Anak-anak pintar itu berkat mereka. Sesungguhnya makanya kalau para pendidik adalah yang memintarkan mereka, kami adalah yang memintarkan para pendidik gitu. Saya tidak mungkin kan bisa langsung pada anak-anak. Tentunya mereka para pendidik ini yang setiap hari ada di sini kan begitu. Jadi saya berikan kepada mereka bagaimana metodologi mengajar, bagaimana diskusi, bagaimana problem solving, bagaimana pembelajaran yang efektif, bagaimana pengenalan terhadap internet, misalkan pembelajaran virtual. Nah, itu kan tentu kan harus menggunakan alat-alat yang teknologi kan dalam menyikapi teknologi informasi ini. Nah, ini kita berikan ruang kepada mereka bagaimana membekali terhadap mereka. Nah, tentunya kan di samping profesional mereka itu adalah menjadi penting, tapi yang paling pokok adalah jiwanya mereka. Jiwa para para guru harus dijiwai tentunya karakter dia, misalnya
bahwa guru itu harus bisa melayani, gitu kan. Melayani bagaimana terhadap anak ini kan itu layani, karena kita jualan aslinya jasa kan begitu. Apabila masyarakat mempercayai mutunya bagus, pelayanan bagus, sehingga anak bisa outputnya bagus, perguruan tinggi masuk di mana-mana, itu ada berkat layanan para pendidik ini. Nah, jadi dijiwailah dengan yang namanya jiwa giroh bahwa apa yang kita kerjakan ini sesungguhnya adalah untuk lillah, untuk ridho, mencari keridhaan Allah. Hidup kan untuk mencari keridhaan Allah. Menjadi pendidik itu ada hanya jalan dan cara. Seluruh yang namanya usaha yang kita laksanakan itu adalah sesungguhnya adalah jalan saja, bukan cita-cita. Dapat pekerjaan, dapat kuliah, sekarang itu sebenarnya bukan cita-cita, tapi itu mana jalan bagaimana kita mendapat ridho Allah. Nah, dengan semangat itu, para guru itu tentunya kan menjadi girah pembangunannya, ikhtiar untuk bagaimana memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak ini akan menjadi kuat kan di situ, karena tentu bahwa pada hari ini kita melakukan sesuatu, Allah akan memberikan, bukan saja nanti di hari akhir, mungkin pada waktu yang tidak terlalu lama juga kita akan mendapatkan barokah atau rezeki dari berbagai pintu yang tidak diduga-duga. Ini kata kunci jadi memang harus profesional, kemudian juga harus berasa ikhtiar, itu adalah hanya karena Allah. Ini yang selalu saya sampaikan kepada para pendidik.